Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di buminya Allah Subhanahu wa taala dan terikat dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan dan undang-undang Allah yang Allah tetapkan, yang merupakan rambu-rambu ilahiyah, itu tidak bisa kita langgar. Kalau kita ingin dikatakan sebagai hamba Allah yang memiliki keimanan dan ketaatan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk menjadi hamba Allah yang patuh, yang taat, dan senantiasa tidak memiliki keinginan untuk menentang Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita merasa diri kita ini dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam bahasa Islamnya itu disebut dengan muraqabah, yaitu merasa dipantau, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba Allah yang beriman, yang memiliki keyakinan yang begitu kuat, tentu dia senantiasa berpikir berkali-kali ketika dia hendak melakukan suatu tindakan. Dia akan renungkan dan timbang-timbang apakah ini direstui atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dan dia sangat tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memantaunya dan melihatnya. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu. Ini merupakan ketetapan Allah. Dan Allah nyatakan tidak ada sesuatu di alam raya ini yang luput dari pantauan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tulis, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan, semuanya terpantau dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di titik mana kita berdiri, di tengah-tengah keramaian atau di tempat-tempat yang sepi sekalipun, itu akan terawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim allazi yaraka hina taqum wa taqallabaka fis sajidin. Dan bertawakkallah kalian kepada Allah yang maha perkasa lagi maha sayang, penuh kasih kepada hamba-hambanya. Yang Allah itu yaraka, allazi yarak, dia senantiasa melihat engkau, hina taqum, ketika engkau berdiri Allah lihat. Wa taqallabaka fis sajidin, ketika engkau bergerak atau menggerakkan tubuhmu dalam berdiri yang tenang. Kan berdiri itu tenang posisinya,
Kemudian ketika bergerak untuk sujud itu ada gerakan ruku, gerakan sampai menundukkan kepala kita, gerakan sampai kita merebahkan kepala kita di atas tanah. Allah Subhanahu wa taala melihatnya, menyaksikannya, dan tahu betul gerak-gerik kita yang halus sekalipun. Maka jika hamba-hamba Allah yang beriman dalam kesehariannya itu mereka senantiasa merasa terawasi dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu akan minim atau akan rendah tingkat kedurhakaan. Kalau ditanya apa penyebab orang banyak melakukan kedurhakaan dan perlawanan, karena mereka merasa tidak diawasi. Ya, coba lihat peraturan-peraturan yang dibuat di bumi ini, ya, di alam raya ini, di bumi ini, yang dibuat sama manusia, peraturan yang ketat. Terus peraturan itu diikutkan dengan pengawasan. Kira-kira orang jadi tertib nggak? Orang jadi tertib, jadi disiplin. Di sekolah ada ulangan, terus ulangan itu setelah dibagikan kertas soal itu dipantau oleh tim pengawas. Satu kelas dipantau oleh tim pengawas 4 orang, nama aja pengawas, 4 orang. Kira-kira ada yang berani nyontek gak? Tapi kalau di sekolah itu, di kelas dibagikan soal, habis itu ditinggal. Kata yang bagi soal, silahkan kerjakan ya, saya mau bagikan soal lagi di tempat lain. Pergi dia bagi di tempat lain. Kira-kira itu yang di dalam kelas ada sekitar 20 orang atau 30 orang saling nyontek. Yang tidak punya potensi untuk nyontek bakal ikut-ikutan nyontek. Cara lihat yang lain udah pada lihat, masa saya nggak mau nyontek juga, ikut-ikutan. Kenapa? Karena tidak diawasi. Nah, ini bayangkan kalau seumpamanya bumi ini, bukan seumpamanya, bayangkan dengan bumi ini dipantau semua sama Allah Subhanahu wa taala. Disaksikan, dilihat semuanya, tidak terkecuali. Tapi masih manusia itu melanggarnya. Di kantor yang dilengkapi dengan CCTV itu karyawannya takut untuk berbuat salah karena merasa ada kamera yang memantau. Takut dia, walaupun kamera itu masih bisa diakali. Bahkan rumah-rumah orang yang dipasang CCTV, maling mau masuk nggak jadi masuk, janganlah ada CCTV, cari yang nggak ada CCTV. Mungkin saja CCTV-nya rusak gitu, tapi karena masih terpajang. Tapi manusia ini kalau ditanya merasa disaksikan sama Allah, tidak merasa. Kalau ditanya yakin ya sih Allah memantau kita, yakin. Tetapi kenapa dalam aktivitas hidupnya kok berbuat sesuatu seakan-akan Allah nggak lihat? Sampai Allah Subhanahu wa taala nyatakan, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar rahasia-rahasia yang sedang mereka rencanakan, atau ucapan-ucapan mereka dalam bentuk bisikan, kata Allah. Mereka nggak tahu, kami tahu, kata Allah. Dan itu terjadi. Tahu pasti Allah itu maha memantau, maha mengawasi, tapi tetap saja prakteknya mereka melakukan aktivitas seakan-akan. Maka Allah kata, am yahsabuna, apakah mereka kira anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, bahwasanya kami Allah Subhanahu wa taala tidak dengar
tentang rahasia-rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka. Allah dengar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, bala, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala sangat mendengar, sangat mengetahui. Wa rasuluna ladaihim yaktubun, dan malaikat pengawas dari kami itu yang Allah kirim setiap saat senantiasa mencatatnya, menginventarisirnya, dan dicatat dalam catatan yang betul-betul sempurna. File yang begitu kokoh, yang tidak bisa dihancurkan. Kalau data yang dibuat oleh manusia di dunia bisa dihancurkan, tetapi data yang disimpan sama Allah Subhanahu wa taala tidak bakal bisa dihancurkan. Akan ada terus, dan itu sampai hari akhir, sampai nanti dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berada di pengadilan ilahiyah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini tidak rasa sudah masuk 2023, bahkan sekarang sudah lewat dari setengah bulan. Bulan Januari sudah lewat dari tanggal 15. Waktu jalan begitu cepat. Dan kita kalau ditanya apa-apa yang telah kita lakukan 10 tahun yang lalu, kita nggak bisa ingat utuh itu. Ya, apa yang pernah kita kerjakan di 10 tahun yang lalu, kita nggak ingat dengan sempurna. Apa yang pernah kita lakukan ketika kita masih usia-usia remaja, kita nggak ingat dengan sempurna. Tetapi pengawasan Allah itu merangkumnya dengan sempurna semua yang kita kerjakan dari dulu sampai sekarang, ya. Makanya nanti ketika dibongkar di hari akhir, baru lihat, oh, emang pernah lakukan ini, emang pernah. Kan manusia ini hidup di dunia ini memorinya pendek deh, lupanya cepat. Ya, ada yang pura-pura lupa, ada yang memang dia lupa karena memorinya pendek, udah nggak ingat lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita ucapkan juga begitu, yang kita perbuat, yang kita katakan, semuanya terpantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya terpantau dan terawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan yang terbetik di hati kita, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, kata Allah, dan kami sangat tahu apa yang terbetik di hatinya. Ya, yang terbetik di hati kita belum kita kerjakan, belum kita ucapkan, belum kita fikirkan, baru di sini. Ya, Allah sudah tahu. Allah sudah faham betul. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah Subhanahu wa ta'ala jauh lebih dekat kepada dia manusia itu ketimbang urat lehernya. Ya. Jadi jangan coba-coba ya, merasa sedikit saja Allah tidak awasi. Lalu kenapa manusia berbuat kezaliman yang begitu besar di alam raya ini, kemudian merasa seakan-akan Allah tidak ada? Disebabkan apa? Disebabkan kedurhakaannya, disebabkan oleh nokta-nokta dosanya, sehingga akhirnya tertutup bisikan kebaikan, bisikan tentang kejujuran, kepatuhan, ketaatan, kesucian hilang.
Dan tentu ya, sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, kita tidak mau ini terjadi pada diri kita. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu muslim sejati. Yang pertama, karakter muslim sejati itu adalah salimul aqidah. Akidahnya akidah yang lurus, akidah yang kokoh, akidah yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan, akidah yang tidak memiliki muatan kemusyrikan, akidah yang tidak diombang-ambing gelapnya mata sehingga akhirnya dia mudah menjual akidahnya untuk nilai-nilai materi yang sekejap, yang sebentar. Akidah di mana dia mengikat dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang di dalamnya dia meyakini dengan kuat serta kokoh tentang rukun-rukun iman. Akidah yang akhirnya menjadikan imannya itu tidak hanya di bibirnya saja, namun terpatri kuat dalam hatinya, termanifestasi lewat perilaku, geraknya, perbuatannya. Akidah yang tidak sekedar dia mengatakan saya percaya, namun ucapan saya percaya itu diiringi dengan sikap, perilaku, perbuatan dalam kesehariannya. Yang pertama, itu muslim sejati, salimul aqidah. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Ya, jadi di atas akidah yang kuat, seorang muslim ini menjadi pribadi yang ibadahnya begitu giat. Ya, ibadahnya benar-benar dia tunaikan sesuai dengan arahan dan tuntunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya beriringan antara ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Dia menjadi pribadi yang saleh secara spiritual dan saleh secara muamalah, saleh secara sosial. Ya. Dalam melaksanakan amaliyah ibadahnya itu, ya, dia berusaha untuk mempersembahkan yang terbaik dengan sungguh-sungguh, kemudian berusaha untuk memahami nilai ibadah yang sedang dia kerjakan, tahu tentang makna filosofi atau hakikat daripada ibadah yang sedang dia kerjakan. Ketika dia sholat, dia tahu kenapa saya harus sholat. Ketika dia berpuasa, dia tahu apa hikmah dari puasa yang sedang dia kerjakan. Ketika dia berhaji, dia tahu betul apa nilai filosofi daripada haji yang bakal ditunaikan itu. Yang kedua, sahihul ibadah. Mengaku muslim tapi ibadahnya tidak benar, sia-sia. Mengaku muslim tapi dia melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Kan banyak praktek-praktek yang diklaim sebagai bentuk ibadah tetapi ternyata jauh daripada nilai-nilai ibadah. Banyak tradisi-tradisi yang bukan merupakan pesan-pesan ibadah tapi dianggap sebagai bentuk ibadah. Ya, masih banyak di masyarakat kita. Ya. Membuat tumpeng dialurkan ke laut, mempersembahkan hewan-hewan yang disembeli kemudian dibuang ke laut. Mendingan disate, hewan disembeli, kepalanya dibuang ke laut, dipersembahkan A, B, C, D dan lain sebagainya untuk ini dan itu. Nah, itu dia bukan muslim sejati. Kalau muslim sejati sahihul ibadah, benar ibadahnya. Kemudian matinul khuluq, batinul khuluq, akhlaknya mulia. Ya. Dengan akidah yang kokoh, ibadah yang dia giatkan, maka akan muncul akhlak yang mulia pada diri seorang muslim.
Ya. Akhlak dia yang mulia itu ibarat mutiara yang berkilat dan berkilau. Akhlak yang mulia itu menjadikan dia akan dicintai oleh sahabat-sahabatnya sesama muslim dan disegani oleh musuh-musuh Islam. Ya, tentu akhlak yang dimiliki olehnya itu berbentuk nilai-nilai moralitas, perilaku, adab, dan kita semua tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai Rasul. Pesan utama yang dibawa adalah bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan seorang muslim sejati, poin yang ketiga adalah dia memiliki matinul khuluq, matinul khuluq, memiliki akhlak yang begitu mulia, akhlak yang begitu indah di hadapan hamba-hamba Allah dan di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi dia berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada Rasul, berakhlak kepada sama muslim, berakhlak kepada seluruh manusia baik yang muslim atau yang kafir, berakhlak kepada hewan-hewan, berakhlak kepada alam raya. Jadi, makna akhlak ini luas. Berakhlak kepada alam raya, tidak merusak tatanan alam raya ini. Allah persembahkan, tidak merusak gunung, tidak menebang pohon sembarangan, tidak mencemari lautan dan sungai. Ya. Sehingga dengan memiliki akhlak yang begitu mulia dan indah tersebut, hati seorang muslim tersebut menjadi bening, bersih daripada segala sesuatu penyakit hati. Bahkan dipenuhi dengan sifat-sifat mulia seperti ikhlas, tawakal, sabar, ridha, cinta kasih, dan lain sebagainya. Ini poin yang ketiga. Sekarang yang keempat, qawiyul jism, fisiknya harus kuat. Muslim sejati fisiknya kuat. Muslim sejati tidak akan menelantarkan tubuhnya dan merusak tubuhnya. Muslim sejati tidak nongkrong-nongkrong sampai tengah malam. Tidur di larut malam, dia merusak dirinya sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan hantarkan diri kalian kepada sesuatu yang merusak diri kalian sendiri. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Muslim sejati berusaha untuk merawat tubuhnya. Dia tahu ini persembahan dari Allah Subhanahu wa taala dan seluruh anggota tubuhnya ini akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia berusaha untuk memiliki fisik yang kuat. Dengan fisik yang kuat tentu dia akan mampu beribadah dengan baik dan sempurna. Coba kalau dia sudah tidak kuat, mau sujud susah, bangun dari sujud berat, ya, karena fisik sudah tidak kuat. Ya. Banyak orang saat ini rapuh sebelum usianya. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak menjaga tubuhnya, dengan tidak menjaga makannya, dengan dia tidak disiplin terhadap waktu istirahatnya. Ya. Ada orang ketika dia merasa masih muda, kuat dia, bawa mobil sendirian, ya. Jakarta Bandung hari Senin sampai Jumat bolak-balik terus, Jakarta Bandung terus. Teman-temannya bilang, hati-hati nanti tidak kuat. Oh, saya sehat. Iya. Ternyata baru masuk usia 40 tahun sudah loyo dia. Ternyata gara-gara selama 10 tahun non-stop dia bawa mobil Jakarta Bandung terus. Dia tidak rawat tubuhnya, dia tidak asupkan pada tubuhnya makanan-makanan yang mengandung vitamin dan nutrisi serta yang bergizi.
Itu bukan karakter muslim yang baik, karena karakter muslim yang baik dia qawiyul jism, fisiknya kuat. Nabi mengatakan dalam hadis Nabi, ya, orang mukmin yang kuat jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada orang mukmin yang dhaif, yang lemah. Perjuangan Nabi dan sahabat-sahabat Nabi mendapatkan kemenangan karena sahabat-sahabat Nabi terdiri dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang tidak lemah, orang-orang yang pernah dipukul kalah tetapi tidak langsung lari. Dipukul kalah mereka beristirahat sejenak, terus kumpulkan tenaga, berangkat lagi, nyerang lagi yang pernah memukul mereka kalah. Seperti kisah ketika perang Uhud itu. Perang Uhud itu pertama kali pasukan Nabi menang, kedua kali pasukan Nabi kalah. Kemudian setelah itu ada riwayat mengatakan ada serangan berikutnya setelah kalah. Nabi dan sahabat-sahabat itu mengumpulkan tenaga selama beberapa hari, kembali mengejar pasukan musyrikin yang sedang beristirahat di satu tempat sebelum mereka kembali ke Mekah. Dan pasukan musyrikin kaget, itu kan orang-orang yang kita pukul kalah beberapa waktu yang lalu. Ternyata itu pasukan-pasukan Nabi yang dalam keadaan terluka-luka, ya, ada orang bahkan di tubuhnya ada sampai 7 sampai 10 sayatan, khususnya dari kelompok Bani Salimah. Itu mereka ketika Nabi mengatakan kita siap-siap berangkat lagi, serang lagi, mereka berangkat. Sehingga pasukan musyrikin mengatakan kami tidak pernah menemukan pasukan yang pantang menyerah kecuali seperti pasukannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka lari kocar-kacir. Kenapa? Qawiyul jism. Ya. Kemudian yang kelima, musaqqaful fikr. Orang muslim sejati itu musaqqaful fikr, berwawasan luas. Dia senantiasa menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya, mensyukuri nikmat akal yang Allah berikan kepadanya dengan cara terus mengasah kecerdasannya, berusaha untuk belajar dan belajar, mengkaji ilmu-ilmu. Sekarang kaum muslimin bagaimana mau menjadi musaqqaful fikr, berwawasan luas? Majlis-majlis ta'lim sedikit yang datang. Coba kalau ada majlis haflah, pesta, lebih ramai yang datang. Majlis ta'lim, kajian kayak begini, nggak ada kebuli, air juga nggak ada. Tetapi kan yang didapat lebih besar daripada kebuli dan air, ilmu. Yang hadir ya dari berapa tahun anak ngajar di sini ya muka-muka ini aja anda lihat. Nggak ada penambahan. Pengurangan ada malah. Ada yang sudah game over satu persatu. Coba kalau majlisnya ada kebuli, rame nggak? Full sampai di atas, penuh. Kaum muslimin kalau ingin menjadi musaqqaful fikr, berwawasan luas, penuhi majlis-majlis ilmu, datang. Bayangkan orang-orang zaman dahulu itu mereka rela jalan berkilo-kilo untuk datang mengaji sama syekh-syekh. Zaman sekarang nggak perlu jalan berkilo-kilo, sudah banyak masjid bertebaran, banyak kajian yang disajikan. Bahkan ada yang tidak perlu berjalan, dia cuma tinggal duduk di rumahnya, dia buka laptopnya, dia buka YouTube, dia lihat live-nya, atau dia duduk santai sambil dia buka handphonenya, udah bisa dia lihat. Padahal semakin mudah kan, fasilitas ada, tinggal dia manfaatkan dan gunakan.
Zaman dulu minim fasilitas, kondisi sangat memprihatinkan, tapi orang rela berangkat di tengah malam yang gelap, hanya ditemani obor, hadir di majelis ilmu, duduk di situ untuk menjadi pribadi yang musaqqaful fiqh, ya. Dan yang dipelajari oleh seorang muslim sejati tidak hanya ilmu agama, tapi wawasan-wawasan umum yang perlu dia kuasai, dia pahami. Tidak pernah berhenti belajar, never too old to learn. Tidak ada masa tua untuk belajar, terus belajar. Tidak ada rasa bahwa saya sudah cukup, tidak ada rasa cukup. Tentang ilmu tidak ada cukupnya, ya. Minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke liang lahat. Lalu yang berikutnya, yang keenam, mujahidun li nafsih. Dia menjadi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Tentu pada diri-diri manusia, ya, senantiasa terdapat hawa nafsu, yang condong kepada kemewahan, kesenangan dunia, senantiasa mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang buruk, ya. Tidak ada orang yang tidak memiliki nafsu. Semua orang punya nafsu, tetapi muslim sejati, dia mengendalikan nafsu itu. Dia membuat nafsu itu menjadi jinak, karena pada dirinya terdapat pribadi yang mujahidun li nafsih, ya, mengendalikan diri, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nazi'at itu, tentang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa takut akan kebesaran Tuhannya, ya. Kemudian wanahan nafsa 'anil hawa, jadi dia menahan nafsunya, ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Tentu Allah janjikan surga buatnya. Di surga itu tidak didapatkan dengan cara gratis, tetapi didapatkan dengan cara berusaha untuk mengendalikan nafsunya. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, ini penting juga, harisun ala waqtih. Orang muslim sejati, orangnya senantiasa menjaga waktunya. Harisun ala waqtih. Apa itu waktu? Waktu itu ya kehidupan kita sendiri ini, itu waktu. Kata Imam Hasan Al-Basri, ayuhan nas innama anta ayyamun kullama zahaba yaumun zahaba ba'duk. Wahai manusia, engkau itu bilangan hari-hari. Setiap kali pergi satu hari, pergi pula sebagian dari dirimu. Kita ini bilangan hari-hari. Pergi hari itu, pergi sebagian dari diri kita. Dan orang muslim sejati harisun ala waqtih, orangnya senantiasa menjaga waktunya, ya. Waktu yang terus bergerak, yang tidak pernah mau berhenti, yang tidak pernah mau menunggu kita, yang tidak dapat dimundurkan walaupun sedetik pun, ya. Seorang muslim sejati tahu betul bagaimana dia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Dia memanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktunya dia pakai untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Waktunya dia pakai untuk memupuk pahala. Lalu yang kedelapan, munazzamun fi syu'unih. Orangnya senantiasa tertib dalam segala macam bentuk urusan. Disiplin. Sekarang yang punya disiplin siapa? Harusnya yang punya disiplin siapa? Kaum muslimin. Yang punya disiplin orang-orang Singapura. Yang punya disiplin orang-orang Eropa, orang-orang Barat. Kaum muslimin. Antum bayangin, saya turun landing di Jeddah, landing di Jeddah, kan antri tuh, antri.
antri untuk periksa di imigrasi. Itu petugas imigrasi, ini negara muslim ya, petugas imigrasi ngelayanin kita, ngecek kita punya paspor sambil dia main game catur. Main game catur. Dia ambil paspor kita, dia periksa-periksa sambil dia main-main, periksa-periksa main-main. Terus dia bilang, letakkan kamu punya jari, letakkan jari kita, letakin. Nggak disuruh angkat-angkat, kok lama banget sih nggak disuruh angkat-angkat, letakkan jari fingernya itu, suruh letakin. Oh nggak angkat-angkat, kenapa nggak disuruh angkat? Ternyata dia lagi asyik main. Sudah ya, baru, oh ya sudah ya, baru dia bilang, angkat jarinya. Kef itu, mana disiplinnya? Muslim sejati, munazzamun fi syu'uni, senantiasa disiplin pada segala macam bentuk urusan. Kesembilan, qadirun alal kasbi, orangnya mampu mencari nafkah. Muslim sejati bukan yang duduk tenang, diam-diam, tunggu orang kasih, tidak, gerak dia. Orangnya aktif, beraktivitas. Orang muslim sejati bukan pengemis, bukan peminta-minta. Orang muslim sejati adalah orang muslim yang senantiasa mandiri. Makanya saya bangga dengan masjid-masjid yang bisa mandiri, dia bisa menghidupkan masjidnya sendiri. Itu karakter muslim sejati. Masjidnya aktif, ada koperasinya, ada usaha yang dikembangkan. Karena qadirun al-kasbi, ya, mampu mencari nafkah. Yang ke-10, nafi'un li ghairih, orangnya senantiasa bermanfaat dan berguna pada orang lain sesuai dengan kapasitas yang dia miliki. Ya, kan setiap mukmin ini, setiap muslim itu dia punya kapasitasnya, dia punya kemampuannya masing-masing. Dengan kemampuannya bermanfaat. Ada masjid ya, ada masjid itu jamaahnya bermacam-macam. Kemudian mereka kumpul di masjid itu, rapat mereka dari pengurusnya itu. Ini ahli apa? Yang ahli IT mengatakan dia dengan keahlian IT-nya dia berusaha untuk nafi'un li ghairi. Dengan kemampuan IT-nya dia bilang, "Oke, saya untuk masalah urusan mengenai IT di masjid saya tanggung jawab. Bagaimana masjid kita sampai punya program YouTube sendiri. Terus bagaimana caranya biar subscribernya banyak, yang like banyak. Bagaimana kemasannya." Satu lagi yang punya keahlian di bidang desain, dia berusaha untuk nafi'un li ghairi, terus dia kasih idenya dia. Satu lagi pengurusnya orangnya ahli di bidang ekonomi, pernah beberapa tahun tugas di bidang koperasi, terus dia mulai berpikir bagaimana caranya agar masjid itu punya koperasi. Kemudian bagaimana caranya masyarakat yang berada di sekitar masjid dan jamaah masjid berlangganan membeli dari koperasi masjid, entah itu gas, air galon, dan lain sebagainya, kebutuhan-kebutuhan pokok disiapkan. Kemudian yang satu lagi yang punya keahlian di bidang bagaimana pemasarannya, dia menyiapkan perangkat untuk hotline service dan lain sebagainya. Jadi kuat nggak? Jadi kuat. Kenapa? Karena masing-masing pribadi muslim ini memiliki nafi'un li ghairi, kemampuan untuk memberikan manfaat bagi yang lainnya. Kan Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dapat memberikan kemanfaatan bagi hamba Allah yang lainnya. Nah, kalau 10 karakter muslim sejati ini ada, maka kaum muslimin pasti akan kuat, akan kokoh, dan tidak mudah diombang-ambing, dan tidak mudah rapuh persatuannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kaum muslimin yang memiliki karakter yang ini dan mampu kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari sama-sama, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah,
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Walahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.